Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di acara podcast Karun Hasanah Ramadan Berkah, perbanyak sedekah ibadah istiqomah. Baik, hari ini kita bersama dengan salah satu ustazah dari SMP IT Karun Hasanah Banjarbaru, ada Ustazah Halifah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya hari ini Ustazah? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, insya Allah sampai buka nanti maghrib saja ya. Insya Allah. Hari ini kita akan berbincang dengan Ustazah Halifah tentang tema manfaat puasa bagi kesehatan tubuh Ustazah ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, apa aja sih Ustazah manfaat berpuasa bagi kesehatan tubuh Ustazah? Oke. Ketika berpuasa itu kita banyak manfaatnya. Puasa salah satu bisa memberi manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita jika dilakukan dengan baik dan benar Ustazah. Ketika tubuh tidak mendapat asupan makanan saat puasa, maka saat itulah tubuh mulai mengambil cadangan lemak untuk digunakan sebagai energi tubuh. Yang pasti puasa membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh seperti menurunkan berat badan, menjaga risiko penyakit berbahaya, dan meningkatkan fungsi organ tubuh sehingga menjaga kesehatan mental kita. Nah, berarti manfaat berpuasa itu tadi selain otomatis bisa insya Allah akan menurunkan berat badan saja ya. Iya. Nah, terus juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya saja saya akan bertanya, apa hubungan puasa dengan kesehatan tubuh saja, dengan kesehatan kita? Oke. Apa hubungan? Hubungan antara puasa dengan kesehatan itu saling berkaitan Ustazah. Puasa dapat membantu menormalkan tubuh kita untuk lebih tahu waktu membutuhkan makanan, itu saat kapan. Dengan puasa maka tubuh bisa dibiasakan untuk tidak lapar sepanjang waktu. Puasa dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat karena terjadi penurunan asupan makanan tadi karena kita puasa yang masuk ke dalam tubuh. Dengan adanya pembatasan makanan maka berat badan akan turun, kolesterol juga akan ikut turun, kadar gula juga akan ikut turun menjadi lebih terkontrol. Oh, berarti hubungannya itu saja ya. Iya. Jadi kadar gula darah yang darinya tadi darahnya tinggi Iya. turun normal kembali, Iya. sehingga lebih terkontrol. Jadi itulah bermanfaat dari puasa. Nah, terus saja saya mau bertanya, apakah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja Ustazah? Sesuai sabda Rasulullah ya Ustazah ya, puasa itu adalah perisai. Maka orang-orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor atau aniaya dan jangan pula bertengkar. Dalam sebuah riwayat disebutkan dan jangan berbuat sesuatu yang bodoh saat kita puasa itu Ustazah. Ini diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari semua itu, dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa puasa itu juga bukan hanya menahan lapar dan haus saja, namun menahan dari segala perbuatan keji dan mungkar seperti berkata kasar, perbuatan aniaya, bahkan bertengkar sesama pun dilarang. Oh, berarti tidak hanya untuk menahan makan dan minum saja Ustazah ya, Iya. tapi menahan hawa nafsu, menahan perkataan sehingga puasanya lebih berkah lagi. Iya. Baik, dari hal positif puasa yang kita bahas tadi Ustazah, apakah ada dampak negatif berpuasa bagi tubuh kita? Dari berbagai dampak positif puasa ada juga dampak negatifnya Ustazah dari puasa tersebut. Akan tetapi Ustazah dampak negatif itu terjadi jika tidak dapat mengatur pola makan dan pola minumnya saat bulan Ramadan. Contohnya misalkan nih kasus ketika kita buka puasa nih kan panas tuh. Ya. Setelah merasakan haus seharian saat berbuka kita langsung minum es nih. Ya. Yang banyak lalu tidak selera lagi untuk makan nasi sehingga menyebabkan pusing dan sakit perut. Nah, itulah dampak negatif yang harus kita hindari saat puasa. Bukan tidak boleh untuk minum es ya Ustazah ya, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu dilarang oleh Allah dan tidak baik untuk kesehatan. Oh, mungkin ini saja ya, kaget ketika berbuka langsung minum es yang banyak Iya. gitu saja ya, sehingga tidak baik untuk tubuh. Nah, silakan sih. Apalagi? Sama halnya seperti berbuka puasa, saat sahur pun sama, kita tidak boleh berlebihan untuk makan walaupun alasannya supaya besok tetap kuat puasa, jadi di saat sahur dibanyakin makan nih. Itu juga dilarang berlebihannya Ustazah.
perlu kita ingat bahwa manusia itu disarankan untuk makan 4 sehat 5 sempurna, dan kita disarankan untuk minimal mengkonsumsi air mineral itu 2 liter per hari, bagus jika lebih. Berarti puasa itu akan tidak bagus ketika kita antara berbuka dan sahurnya itu berlebihan dalam makan. Iya. Maka tidak akan mendapatkan hasil yang kayak tadi menurunkan kolesterol, sehingga malah bukannya sehat malah tambah Sakit, tinggi lagi ya amin. kolesterolnya. Nah, baik permisa, kesimpulannya dari narasumber kita tadi, berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi juga harus menahan diri dari hawa nafsu dan perbuatan keji. Berpuasa juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan mental kita, permisa, serta diharapkan setelah berpuasa juga kita lebih bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Baik, terima kasih Ustazah Halipah atas informasinya yang sudah dibagikan kepada podcast kali ini. Baik pemirsa semua, sekian acara bincang-bincang kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Halipah bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya bersama narasumber lainnya, dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast Qarn Hasanah yang insya Allah akan tayang setiap hari di bulan Ramadan. Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.